Pernah gak sih kita saat lihat barang di luar negeri yang harganya masih terlihat murah, tapi saat masuk ke Indonesia tagihannya bikin kaget? Salah satu kasus yang sempat ramai adalah sepatu impor seharga sekitar 10 juta, tetapi tagihannya mencapai sekitar 31 juta. Dari kasus ini muncul pertanyaan, sebenarnya tagihan itu berasal dari apa ya? Apakah hanya dari bea masuk, pajak impor, atau ada masalah administrasi di dalam prosesnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indri Adisti dengan NIM 2923954 dari Prodi Administrasi Bisnis dengan mata kuliah Custom Administrasi. Di video kali ini saya akan membahas efektivitas bea cukai melalui media sosial terhadap pemahaman Gen Z tentang bea masuk barang kiriman. Kasus ini menarik karena bukan hanya membahas soal pajak atau bea masuk, tetapi juga soal bagaimana informasi kepabeanan dipahami oleh masyarakat terhadap anak muda yang aktif media sosial. Saat ini, belanja online dari luar negeri sudah menjadi hal yang cukup biasa. Banyak orang membeli sepatu, tas, pakaian, kosmetik, atau barang lain melalui marketplace, website, maupun media sosial. Generasi Gen Z termasuk kelompok yang sangat-sangat dekat dengan kebiasaan ini, karena hampir setiap hari menggunakan platform seperti TikTok, Instagram, dan marketplace lainnya. Dari situ biasanya orang menemukan produk, melihat review, lalu tertarik untuk membeli. Tapi masalahnya banyak pembeli hanya memperhatikan harga, barang, dan ongkos kirim saja. Padahal kalau barang dikirim dari luar negeri ke Indonesia, barang tersebut tetap masuk kategori barang impor. Artinya bisa ada bea masuk, PPN impor, PPh impor, bahkan sanksi administrasi jika ada kesalahan dalam proses pemberitahuan barang. Nah, dalam kasus sepatu impor seharga sekitar 10 juta yang mendapat tagihan sekitar 31 juta ini menjadi contoh nyata. Banyak masyarakat langsung fokus ke angka 31 juta, tetapi belum tentu memahami dari mana tagihan itu muncul. Disinilah edukasi bea cukai melalui media sosial menjadi penting, karena kalau informasi yang beredar hanya potongan kasus viral, masyarakat bisa salah paham. Apalagi generasi Gen Z sangat cepat menerima dan menyebarkan informasi dari media sosial. Pada bagian ini terlihat rincian transaksi awal dari kasus sepatu impor yang viral. Harga sepatu Adidas F50 sekitar Rp10.301.000 ditambah ongkir DHL Express sekitar Rp1.204.000 sehingga total pembelian awal menjadi Rp11.505.000. Namun setelah barang masuk ke Indonesia muncul tagihan tambahan yang jauh lebih besar. Dari sini terlihat bahwa membeli barang dari luar negeri tidak hanya soal harga barang dan ongkir, tetapi juga ada aturan kepabeanan seperti bea masuk, pajak impor, dan kemungkinan sanksi administrasi. Setelah kasus ini ramai, CNBC Indonesia juga memberitahukan bahwa kasus sepatu impor tersebut sudah diklarifikasi. Dalam kasus ini, sepatu seharga sekitar 10 juta mendapat total tagihan sekitar 31,8 juta. Hal ini menunjukkan bahwa kasusnya bukan hanya ramai di media sosial, tetapi juga mendapat perhatian dari media nasional dan pihak terkait. Dari sini, terlihat bahwa ketika suatu kasus viral, penjelasan yang cepat dan jelas sangat dibutuhkan agar masyarakat tidak hanya memahami dari potongan informasi saja. Selain CNBC Indonesia, kasus ini juga diberitakan oleh Detik Social. Dalam pemberitaan tersebut, kasus ini disebut viral di media sosial setelah pembelian sepatu sekitar harga 10,3 juta, mendapat tagihan sekitar 31,8 juta. Bagian ini penting karena menunjukkan bahwa media sosial punya pengaruh besar dalam membentuk perhatian publik. Ketika suatu kasus viral, masyarakat bisa langsung memberikan opini, bahkan sebelum memahami aturan kepabeanan secara lengkap. Karena itu, edukasi dari bea cukai melalui media sosial menjadi sangat penting, terutama untuk menjelaskan apa saja komponen tagihan barang impor dan kenapa tagihan tersebut bisa muncul. Tagihan pada kasus ini terlihat sangat besar karena terdiri dari beberapa komponen. Bukan hanya pajak, ada bea masuk, PPN impor, PPh impor, dan yang paling besar adalah sanksi administrasi. Jadi, masyarakat sering salah paham karena mengira seluruh tagihan sekitar 31 juta itu adalah pajak. Padahal, dalam kasus ini, komponen terbesar berasal dari sanksi administrasi karena ada persoalan dalam pemberitahuan nilai pabean atau nilai barang. Jika dikaitkan dengan custom administrasi,
Kasus ini sangat relevan. Dalam proses barang impor, Bea Cukai memiliki peran untuk mengawasi barang yang masuk ke Indonesia, memeriksa dokumen, menentukan nilai pabean, serta memastikan bea masuk dan pajak impor dibayarkan sesuai aturan. Jadi, Bea Cukai bukan hanya bertugas memungut bea masuk, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan dan pelayanan publik. Pengawasan diperlukan agar barang impor yang masuk sesuai dengan ketentuan. Sedangkan, pelayanan publik penting agar masyarakat memahami apa saja kewajiban yang harus dipenuhi ketika membeli barang dari luar negeri. Namun, dari sisi masyarakat, aturan kepabeanan sering terasa rumit. Istilah seperti nilai pabean, bea masuk, PPN impor, PPh impor, dan sanksi administrasi mungkin terdengar teknis. Akibatnya, ketika muncul tagihan besar, masyarakat cenderung langsung fokus pada total akhirnya, tanpa memahami proses dan komponen tagihan di baliknya. Disinilah media sosial bisa menjadi sarana edukasi yang penting. Informasi kepabeanan tidak cukup hanya disampaikan dalam bentuk aturan panjang atau bahasa regulasi yang formal. Informasi tersebut perlu dibuat lebih sederhana, visual, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Untuk generasi Gen Z, konten seperti video pendek, infografis, dan tanya jawab akan lebih mudah diterima. Misalnya, Bea Cukai bisa membuat konten tentang kenapa barang impor bisa kena tagihan, apa bedanya bea masuk dan pajak impor, atau kenapa bisa muncul sanksi administrasi. Menurut saya, media sosial bisa efektif apabila edukasinya cepat, jelas, visual, dan menggunakan contoh kasus nyata. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya tahu kasus yang viral, tetapi juga memahami aturan kepabeanan secara lebih lengkap. Hal ini penting agar kesalahpahaman terhadap bea cukai bisa dikurangi, dan masyarakat bisa lebih bijak sebelum membeli barang dari luar negeri. Dari kasus sepatu impor ini, ada beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan agar edukasi bea cukai melalui media sosial menjadi lebih efektif, terutama untuk generasi Gen Z. Pertama, Bea Cukai bisa membuat simulasi perhitungan barang kiriman dengan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, contoh pembelian sepatu, tas, pakaian, kosmetik, atau gadget dari luar negeri. Jadi, masyarakat tidak hanya tahu bahwa barang impor bisa kena tagihan, tetapi juga paham komponen apa saja yang harus dibayar, seperti bea masuk, PPN impor, PPh impor, dan kemungkinan sanksi administrasi. Kedua, saat ada kasus viral, Bea Cukai perlu memberikan klarifikasi yang cepat, singkat, dan mudah dipahami. Klarifikasi ini penting supaya masyarakat tidak hanya menerima informasi dari satu sisi saja. Penjelasannya juga sebaiknya tidak terlalu kaku, tetapi langsung menjawab pertanyaan utama masyarakat. Misalnya, kenapa tagihan bisa muncul, dari mana perhitungannya, dan apa penyebab sanksi administrasi. Ketiga, konten edukasi perlu dibuat lebih visual dan interaktif. Untuk Gen Z, konten seperti video pendek, infografis, atau tanya jawab akan lebih mudah diterima dibandingkan penjelasan panjang yang terlalu formal. Misalnya, konten dengan judul "Kenapa barang impor bisa kena tagihan?" atau "Apa bedanya bea masuk dan pajak impor?" akan lebih menarik dan mudah dipahami. Yang keempat, Bea Cukai juga bisa memperbanyak edukasi sebelum terjadi masalah. Jadi, edukasinya bukan hanya muncul setelah kasus viral, tetapi sudah tersedia sebagai panduan sebelum masyarakat membeli barang dari luar negeri. Dengan begitu, pembeli bisa lebih siap dan tidak kaget ketika ada kewajiban kepabeanan. Kesimpulannya, kasus sepatu impor 10 juta yang mendapat tagihan sekitar 31 juta menunjukkan bahwa literasi kepabeanan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Banyak masyarakat hanya melihat total tagihan akhirnya, tetapi belum memahami bahwa tagihan tersebut terdiri dari beberapa komponen, termasuk sanksi administrasi. Edukasi bea cukai melalui media sosial memiliki peran penting karena media sosial adalah tempat Gen Z banyak menerima informasi. Namun, supaya efektif, edukasi tersebut harus disampaikan dengan bahasa yang sederhana, cepat, visual, dan menggunakan contoh kasus nyata. Dengan edukasi yang lebih mudah dipahami, masyarakat bisa lebih bijak sebelum membeli barang dari luar negeri. Selain itu, kesalahpahaman terhadap kebijakan bea cukai juga bisa dikurangi. Demikian pembahasan dari saya. Semoga pembahasan ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pentingnya literasi kepabeanan di era digital. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.